agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhabbidunil Qur'an wa tufahhimnu minhul ayah. Wa tabtahu li biha nurul jannati wa nuran naimi wa nuran nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai, serta para sesepuh di Masjid An-Nur yang insya Allah menyempurnakan kehambaan kita. Di minggu yang lalu sedikit kita mengulas tentang ibadah itu dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21, di mana Allah memanggil ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak para ulama menafsirkan tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-21 itu dengan pengertian yang dalam. Yang pertama, bahwa beribadah kepada Allah itu harus dengan pengetahuan ma'rifah kepada Allah. Karena tidak mungkin beribadah tapi nggak tahu kepada siapa kita beribadah. Maka ayat tersebut sebenarnya lengkap. U'budu, perintah syariat untuk beribadah. Tapi ketika Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang menciptakan dirimu, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum dirimu, ini menunjukkan bahwa kita harus mengenal kepada siapa? Kepada Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Disinilah ma'rifah. Pengenalan kita kepada siapa? Kepada Rabb kita, kepada Tuhan. Jadi ibadah harus benar-benar ma'rifah kepada yang diibadahi, kepada Allah. Sehingga penghambaan kita menjadi lebih tinggi, lebih sempurna, lebih bernilai. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi takwa. Nah, takwa ini puncak. Takwa ini pastilah melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangan. Disebabkan karena apa takwa itu muncul? Disebabkan karena dia sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang sedang dia lakukan. Qalbunya sudah pada tingkat ihsan. Ihsan itu dalam satu hadis babul iman dalam hadis Sahih Bukhari, ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi, "Akhbirni anil ihsan." Jelaskan kepadaku tentang ihsan itu ya Rasulullah. Baginda Nabi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau menyaksikan dirinya. Tapi kalau engkau tidak bisa, tidak sanggup, tidak dapat menyaksikan Allah, maka yakini Allah lah yang menyaksikan dirimu. Maka di situ muncul muraqabah, merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu menjadi lebih sempurna karena diawasi, merasa diawasi. Dalam kitab Sirrul Asrar juga penjelasan tentang itu ada dalam bab muqaddimah. Fi bayani ibtida'il khalq. Muqaddimah menjelaskan tentang awal penciptaan. Jadi di kitab Sirrul Asrar dijelaskan dalam satu uraian, fal ilmu munazzalu alaina ilmani, maka ilmu diturunkan kepada kita semua itu dua ilmunya, dohirun wa batina. Dohirun wa batinu, dohir dan batin, yakni syariah wal ma'rifah, syariat dan ma'rifah. Fa amara bis syariati ala dohirina,
Adapun perintah syariat itu untuk yang nampak, yang jelas, yang dohir pada kita. Wabil ma'rifati ala batinina. Adapun ma'rifah itu untuk yang batin kita. Syariat untuk jasad kita dan ma'rifat itu untuk batin kita. Keduanya harus dipadukan. Liuntija min istima'ihima ilmul hakikah. Kalau dipadukan itu yang namanya syariat dengan makrifat tadi, maka menghasilkan hakikat. Hakikat itu buah. Maka salah satu hadis Nabi mengatakan, as-syari'atu kas-sajarah. Syariat itu seperti pohon. At-tariqatu agsonuha. Tariqah itu cabangnya. Jadi jangan bangga bertariqah itu. Kalau syariatnya tidak lurus, tariqahnya pasti berantakan. Tariqah dilakukan kalau sudah pohon syariatnya ajek. Kalau syariat kita sudah baik, maka masuk wilayah tariqah. Supaya apa? Supaya ada cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha, dan ma'rifat itu daunnya. Gak mungkin ada ma'rifat kalau tidak dilalui pohon dan cabangnya, dahannya. Ma'rifat itu daun. Lalu kemudian wa haqiqatu asmaruha, dan hakikat itu adalah buah. Itu buah. Perpaduan antara syariat dengan makrifat menghasilkan buah hakikat. Nah, seperti perpaduan antara pohon dan dedaunan yang menghasilkan buah. Nah, begitu kalimat beliau dalam Sirrul Asrar. Kas-sajarati wal auraqi, sebagaimana sajarah, sebagaimana pohon, wal auraq, dan daun, yahsulu minha samrah, yang menghasilkan buah. Jadi jangan diurai, jangan dilepas. Semua harus dikerjakan. Kalau belum sanggup masih syariat aja nggak apa-apa, langsung terusin syariat. Jangan loncat. Kalau belum sempurna syariatnya, lakukan terus syariat dengan baik. Dan kalau thariqah sudah sampai, jangan sombong ninggalin syariat. Itu nggak akan juga betul. Jangan ditinggalkan syariat. Kalau sudah masuk ke wilayah thariqah, batin kita sudah kita mulai urus, jangan ditinggalkan syariat. Jangan diabaikan, bahkan jangan dikecilkan. Karena nggak hebat itu berthariqah, itu juga nggak hebat kalau tanpa syariat. Ini yang beliau sampaikan. Jadi harus ada perpaduan untuk menghasilkan hakikat yang baik, maka dua-duanya harus dilaksanakan dengan baik. Jika tidak dipadukan, katanya, maka dengan ilmu lahir saja manusia tidak akan mencapai ilmu hakikat. Demikian juga kalau hanya batin saja tanpa syariat, nggak akan sampai kepada tujuan inti ibadah atau wusul ilallah. Nggak akan sampai wusul kepada Allah. Karena kesempurnaan itu bihima, kedua-duanya harus dipakai. Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan dengan perpaduan ilmu lahir dan ilmu batin. Fal ibadatul kamilah bihim. Jadi ibadah yang sempurna itu kalau dipadukan lahir dan batin. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ini kan tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Nah, Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ini liya'budun di sini, beribadah di sini ay liya'rifun, atau juga bermakrifat kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan agar beribadah kepadaku adalah makrifat, kenal terhadap. Faman lam ya'rifu kaifa ya'buduhu. Bagaimana engkau akan kenal kalau enggak beribadah? Sebaliknya juga begitu. Bagaimana engkau beribadah kalau enggak kenal?
Jadi dua-duanya tetap harus dipakai. Fal ma'rifatu innama tahsulu bi kasbil hijabin nafsi an mir'atil qalbi bi tasbiyatiha. Makrifat dapat dicapai setelah tirai hawa nafsu yang menghalangi cermin kolbu dibuka dengan sering-sering membersihkannya. Jadi untuk sampai kepada makrifat, untuk sampai kita kepada terbukanya hijab itu, maka sering-sering kita membersihkan. Dan membersihkan itu dengan berzikir kepada Allah.